Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak juga berharap kondisi kita pada hari ini sehat, tak kurang satu apapun. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Tidak henti-hentinya Bapak juga mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan yang namanya PHBS, yakni perilaku hidup bersih dan sehat. Tak lupa juga ketika berada di luar rumah untuk selalu memakai masker. Kemudian jangan lupa juga untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Karena situasi yang tidak memungkinkan, kita hari ini belum bisa bertemu secara tatap muka langsung di kelas. Tetapi hari ini kita bertemu secara media online atau biasa yang disebut dengan daring. Bapak berharap hal ini tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar meskipun di rumah. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini? Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yakni pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan memeragakan pola irama secara sederhana. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menuliskan bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Bagaimana anak-anak? Sudah siap ya? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Di sekitar kita itu banyak sekali makhluk hidup. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Semua makhluk hidup ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini termasuk dalam kekayaan yang patut kita syukuri. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar lagi memiliki ciri-ciri yang sama. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup tadi? Untuk lebih jelasnya, marilah kita menyanyi lagu Cicak di Dinding dengan menggunakan pola irama. Sebelumnya, pola irama adalah panjang, pendek, bunyi. Jadi nanti akan ada simbol tanda garis pendek, berarti kita menyanyi dengan nada pendek. Jika nanti ada tanda garis panjang, berarti kita menyanyi dengan bunyi yang panjang. Mari menyanyi bersama Bapak. Cicak cicak di dinding. Nah, perhatikan dulu syair bait pertama lagu Cicak di Dinding. Ini syairnya adalah cicak cicak dinding. Karena tadi kita menyanyinya dengan menggunakan bunyi yang pendek, berarti kita kasih simbol garis pendek. Kemudian kata di, ini kita kasih simbol garis panjang karena tadi kita menyanyinya dengan bunyi yang panjang. Selanjutnya, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan menyanyi lagu Cicak di Dinding dengan menggunakan pola irama? Sekarang kalian bisa memperhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding di samping. Berdasarkan lagu Cicak di Dinding,
manakah yang menandakan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Di sini perhatikan kembali, ada syair cicak di dinding. Ini cicaknya merayap, berarti cicak dapat bergerak. Bergeraknya dengan cara merayap. Kemudian ada lagi syair cicak membutuhkan makan, yakni makanannya adalah nyamuk. Berarti kita sudah dapat dua ciri-ciri makhluk hidup, yakni makhluk hidup dapat bergerak dan yang kedua membutuhkan makan. Lalu apakah ciri-ciri makhluk hidup cuma dua tadi? Tentu tidak ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bergerak. Kedua, membutuhkan makan. Ketiga, bernafas. Keempat, peka terhadap perangsang. Kelima, tumbuh dan berkembang. Dan keenam, berkembang biak. Salah satu makhluk hidup yang memiliki persamaan adalah cicak dan juga ikan. Keduanya memiliki persamaan, yakni cara berkembang biaknya dengan bertelur. Sekali bertelur, jumlahnya banyak. Apalagi contohnya adalah ikan mas. Sekali bertelur, biasanya sampai dengan 1000 butir telur. Banyak ya ternyata ketika ikan mas bertelur. Lalu bagaimana kira-kira menulis bilangan 1000? Sebelumnya bilangan ribuan ini adalah 4 angka yang membentuk menjadi ribuan. Kalau 10 ribuan berarti gabungan dari 5 angka yang membentuk 10 ribuan. Kalau ribuan contohnya di sini adalah ada angka 4250. Sedangkan 10 ribuannya contohnya adalah angka 10.000. Untuk lebih jelasnya membaca bilangan, perhatikan gambar di samping. Ini ada angka 1000, berarti dibacanya 1000. Kemudian ada angka 2000, 3000, sampai dengan di bawahnya adalah angka 10.000. Mudah bukan membaca bilangan dari 1000 sampai dengan 10.000? Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan bisa dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ini kita mengurutkan terlebih dahulu, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ada angka 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, dan 4.250. Karena kita akan mengurutkan dari yang terkecil, berarti kita harus lihat dulu mana bilangan yang paling kecil. Coba di sini, mana kira-kira bilangan yang memiliki angka terkecil? Bilangan yang memiliki angka terkecil adalah 1.250, kemudian 2.250, 3.250, 4.250, dan yang paling terbesar adalah 5.250. Sekarang kita balik. Kita akan mengurutkan dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Perhatikan lagi di samping. Ini ada angka 4.300, 1.300, 2.300, 3.300, dan 5.300. Karena mengurutkan bilangan dari yang terbesar, berarti kita lihat
nilai angka yang paling besar. Angka yang paling besar di sini adalah 5.300, kemudian 4.300, 3.300, 2.300, dan yang paling kecil adalah angka 1.300. Bagaimana anak-anak, pembelajaran kali ini mudah bukan? Tentu Bapak berharap pembelajaran kali ini meskipun di rumah, tapi kalian dapat mengikuti dengan baik. Sekarang bersama ayah dan bunda di rumah, kalian bisa menulis lagu cicak di dinding dengan menggunakan pola irama. Kemudian juga kalian bisa menulis tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir, kalian mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Pembelajaran hari ini selesai. Kita bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.